Kalau PDI Perjuangan, pemilik kursi terbanyak di DPR, kemudian semuanya udah bergabung dengan Pak Prabowo, lalu yang mengontrol secara sistem siapa? Dulu yang namanya Pak Jokowi itu diagum-kagumkan. Jadi pasti akan ketemu, Mas? Pertemuan main meeting nggak terputus ya. Yang terputus itu kan sama bapaknya Gibran. Bisa nggak menerima rentetan peristiwa? Istilahnya apa? Fufu Vivi apa? Fufu Fafa. Sama juga begitu Mas Gibran katanya apa ya? Jangan sebagai calon wapres saya ngomong, ya tanya aja, saya pengen nanya. Dia itu caigi. Gemblung apa ya? Tanggal 20 nih. Iya. Kalau saya sebagai temennya, Sebagai Pak Prabowo. temannya Pak Prabowo. Kalau mau kesini, jangan ikut yang sono. Yang sana itu Yang siapa? sono yang mana? Dekbol. Kalau ikut Ibu Mega ada. Yang paling saya peringatkan satu, Bowo ya, kalau Anda mau mengantor di IKN, saya sudah bikin catatan. Anda tidak akan berprestasi apa-apa. Gibran ini kan jadi ganjalan bagi Prabowo. Kok ke depan dari kemarin saya udah bilang. Ini boleh izin dulu nggak? Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan Relevan. Jangan lupa like dan subscribe. Kali ini jamnya yang baru. Baru nyadar. Iya, baru nyadar. Ketemu lagi sama Mas Eros. Mas, apa kabar? Mas? Baik. Halo Mas, sehat Mas? Tamu tetap Lanturan, Ya. sekaligus Ketua Dewan Pembina Panitia Pertemuan Prabowo dan Megawati. Apa? Enggak. Bercanda langsung aja. Itu memancing adrenalin dulu. Kita hadirkan orang. Mas, sehat Mas? Oh, kalau tugas saya lebih baik umroh lah. Sehat ya Mas ya? Udah kayak politisi saja. Iya, udah kayak politisi. Kalau ada masalah umroh. Umroh ya, menghilang dulu dari kejaran media. Mas sudah mendengar kan Mas rencana Apa itu? pertemuan Mbak Mega sama kalau Mas Eros manggilnya Mbak Mega, Ya. kita Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Kalau kami redaksi yang sudah mendengar tuh lama, sejak setahun lalu Pak Prabowo ingin ketemu Ibu Mega, sampai akhirnya tidak terlaksana ya, Sampai Pilpres. sampai Pilpres. Nah, kira-kira 3 minggu sebelum ini rame lagi lewat Mbak Puan, lewat Dasko, itu menyampaikan akan ada wacana pertemuan. Tapi saya ingin tahu kalau menurut Mas Eros, setelah sudah diputuskan secara konstitusi Pak Prabowo dan Gibran jadi wakil presiden akan memimpin setelah 20 Oktober nanti. Pertemuan ini ada gunanya nggak sih Mas buat bangsa dan negara gitu loh? Atau sekedar cuman buat diliput terus kemudian Pertemuan rangkul-rangkul? fisik memang nggak pernah terjadi. Iya. Oke. Tapi kalau pertemuan hati ya, Hati ya, oke. dan pertemuan main meeting mungkin sih nggak terputus ya. Oke. Yang terputus itu kan sama bapaknya Gibran. Ya. Kalau bapaknya Gibran itu mungkin out of the question lah itu ya. Oke. Kalau orang Jawa bilang out of the question. Gitu kan. Jadi kalau sekarang itu manifestasi fisiknya gitu ya tinggal waktu aja kan. Tinggal waktu aja. Jadi pasti akan ketemu Mas ya? Rasanya juga tergantung dari dinamika politik ya. Contohnya gini, salah satu yang mungkin, saya rasa bukan hanya Mbak Mega deh ya, seluruh rakyat Indonesia yang waras lah menurut saya. Memang kira-kira bagaimana sekarang ini? Bisa nggak menerima seseorang yang dengan satu rentetan peristiwa ya, yang luar biasa ini, hari ini. Istilahnya apa? Fufu Vivi apa? Fufu Fafa. Ya. Belum itu, belum catatan-catatan mengenai apa ya, kan tersebar gosip itu ya. Gosip, saya anggap gosip ya. Walaupun kita nggak boleh ngomongin gosip. Iya. Tapi dalam politik, ternyata citra itu lebih bisa mendominasi daripada realita kan. Oke. Sama juga begitu Mas Gibran, katanya apa ya terus itu Banyak kan yang diedit kayaknya. harus ada klarifikasi kan. Iya. Itu kan wakil presiden kita ya. Oke. Masa sih itu ya. Nah, itu masih belum clear loh sekarang ya. Iya. Masih terjadi pembicaraan. Kedua, Vivu Fafa katanya walaupun Pak Menkominfo gitu ya, bilang enggak, ya tahu lah, yang bicara Ari kan, kita tahu siapa dia lah. Gitu ya. Kita maafkan saja lah segala ketidaktahuan Pak Menteri gitu ya. Pak Menteri kan di meja terus mungkin ya, jadi nggak tahu yang sesungguhnya. Ya kita hargai aja lah, karena itu dia seorang menteri yang baik.
Iya, iya. Kan menteri yang baik itu pembantu presiden. Iya. Jadi presiden salah pun harus dibenerin itu loh. Itu pembantu yang baik ya. Nah, anak presiden juga kalau salah Harus dibenerin. harus dibenerin ya. Dalam hal ini jangan marah-marah dong sama Menteri Pak Ari ya. Itu menteri yang baik. Ya. Karena Kalau menteri yang pasang baik- badan untuk presiden ya. Oh iya Dan dong. dan Kalau keluarganya. menteri yang nggak baik, memang itu Fafa itu, memang itu Gibran itu nggak bagus dong ya. Iya, Tanya Ari, betul nggak Ari yang aku ngomongin ya? Mas Budi Ari bukan saya loh yang ngomong loh ya. Mas Oh, iya, Eras, iya. Mas Eras. Nggak apa-apa, jangan di brand kau Pak Ari ya. Saya ngomong, Eras Jarot yang ngomong. Aduh, kacau deh. Kawat nih. Jadi maksud Tuh saya, bir curang semua. nggak maksud saya gini loh, bangsa ini kan sebuah bangsa besar Ya. yang mempunyai satu komunitas dengan elemen dan berbagai-bagai suku ya, berbagai-bagai ras juga ada gitu ya, yang semuanya itu juga level pendidikannya tidak sama. Ya. Ya, sehingga percontohan dari seorang yang namanya calon pemimpin negara harus jelas. Nanti gimana kalau putu cucu saya bilang nggak apa-apa kok wapresnya juga, masa aku nggak boleh kan gitu, kan gawat ya. Jadi Jadi boleh izin dulu nggak? terus enggak yang keduanya gini, nanti kalau cucu saya pada nonton adegan film itu, nggak apa-apa kok Fafa juga boleh. Kan ini kan Sana nanti di blur kamarnya ya. Enggak loh. Kita ini bukan menjelekkan Mas Gibran. Kita hanya meminta Mas Gibran untuk tampillah Menjelaskan. Menjelaskan. Klarifikasi ya. Jangan sebagai calon wapres ngomong, ya tanya aja, saya pengen nanya, piye itu cai ki? Gemblung apa ya? Gitu kan. Itu kata nenek-nenek di Bantul ngomong gitu. Ya. Ini cai ki piye tau gemblung apa ya? Nah, kayak gitu ya. Jadi maksud saya, kita cobalah rasional sedikit ya. Jangan pakai kebencian ya. Saya rasa kita nggak benci, cuma terlalu cinta Indonesia gitu ya. Masa Indonesia dipimpin ya sama dengan kualitas seperti itu sih gitu ya. Tapi kan faktanya udah terpilih Mas, udah diputuskan juga sama MK. Begini, kalau terpilih itu ya kan, satu saya tanya, kalau Erlangga saya tanya di malam hari di sini ada malaikat, pasti ngomongnya beda. Oh gitu. Tapi depannya Jokowi pasti bilang, oh yes, gitu kan. Beda dong ya. Jadi Kenapa contohnya Erlangga ya? ya nggak apa-apa, Erlangga teman saya, jadi kalau dia marah nggak apa-apa, karena teman saya gitu ya. Kalau yang lainnya nggak berani, kalau Mas Erlangga orang baik kan, jadi kalau saya gini dia nggak marah gitu loh ya. Kalau yang lain kan langsung Nggak marah ya Mas, suruh mundur juga mundur gitu ya. oh iya, kan dia orang baik, suruh mundur. Jadi saya berani ngomong gini karena dia orang baik. Jadi maksud saya gini loh ya, pilihan menang dalam pemilu itu kan tidak ada hubungan pilihan hati dan pikiran. Oke. Ya karena bisa direkayasa semuanya ya. Oh, Jadi maksud saya, apakah gini, you can lie, bahasa Jawa nggak enak ya, bahasa Indonesia aja ya. Kamu bisa bohong pada ya satu orang setiap hari, tapi nggak akan mungkin kamu bisa bohong setiap hari untuk 1 juta orang gitu kan. Pada 1 juta orang nggak mungkin bisa. Nah sekarang ini kan terbangun kesadaran, mulailah terkuak pelan-pelan ya. Contohnya gini, orang baru tahu bahwa ternyata ini adalah pot yang dari bahan palsu, bukan dari lempung gitu ya. Setelah dia memegang, meraba, mendekati dan merasakan. Hal itu terjadi juga di masyarakat kita. Kan tidak semua masyarakat mempunyai akses langsung mengenai hal-hal yang sudah dilakukan. Termasuk kenapa saya bilang kerjaan Pak Jokowi kan memang dipuji. Ya kita semua harus mengakui lah. Ada yang dikerjakan. Dengan ongkos berapa itu kan nanti diaudit. Kalau ongkosnya segitu harusnya segini dong kan gitu ya. Makanya pusingkan nanti nih Pak Prabowo nih. Makanya kan dia nggak bisa dan saya lagi kayak gitu dulu ya. Oh gitu ya. Nggak bisa, kenapa? Yang sudah menanti adalah jatuh tempo utang ya. Yang kemudian masih makan orang setiap ya toh. Gratis, makan siang gratis. Itu around 500 trillion ya. It's not that easy gitu kan.
Habis itu diharapkan dengan tak kasih makan terus, tahun 2045 anak jadi pinter. Siapa bilang? Kalau nggak sekolah ya nggak pinter gitu ya. Lah kalau sekolahnya mahal, dikasih makan, sekolahnya susah, tetap aja bodoh. Nah sekarang kan prioritas ada di Pak Prabowo. Prabowo. Kalau Pak Prabowo, ini benchmarknya kan tanggal 20 ini. Iya. Dia mau ke sana, apa mau ke sini? Nah, kalau saya sebagai temannya bilang, Nah, penting nih. Sebagai Pak Prabowo. temannya Pak Prabowo. Oh iya, saya teman dia. Ya, oke, mantap. kalau mau ke sini, jangan ikut yang sono gitu kan. Yang sana itu siapa? Sono yang mana? Dekmul. Oh, Demul. Ketawa. Ini produsernya ketawa nih. Kalau mau naik, ya satu, ikutilah apa yang kamu tulis di bukumu. Oh, 8 transformasi. Keren. Menurut saya program dia bagus. Yang 8 transformasi itu ya? Oh, Dia oke. pokoknya bagus ya, programnya bagus. Ya. Saya kagum, Bo. Nah. Baca waktu kagum, keren nih. Wah, kalau betul-betul dilaksanakan nih, saya bilang, don't worry. Rakyat mendukungmu 1001%, bukan 101, 1001%. Asal jangan ikut, Dek. Nah kalau diikutin hal-hal yang buruknya dong ya jangan. Ya. Yang baiknya silakan dah ya kan. Kan nggak semuanya Pak Jokowi jelek ya iya, kan. iya. Tapi terakhirnya terlalu jelek lah ya. Kalau yang kita harus fair lah ya. Fair, ya. Ada juga hal yang baik yang dia lakukan. Ya nggak semuanya dong. Masa semuanya jelek ya enggak lah ya. Tapi sayangnya, nah inilah yang namanya apa ya? It's very human gitu kan. Tamak itu kan penyakit manusia. Oh, Penyakit penguasa itu tamak. Nah, pada saat ketamakan itu menghinggapi dia di akhir masa kerjanya, masa jabatannya. Nah, pada saat imannya tidak kuat, itu kan. Akhirnya saya harus katakan gitu, biar kayak seperti kiai gitu. Ya. Karena imannya tidak kuat, ya setan-setan menggoda. Karena setan menggoda, sering digoda, jadi setan gitu loh. Itu yang menurut saya yang disayangkan. Kenapa kita sayangkan? Karena kita sayang kan. Orang menyayangkan tuh karena sayang kan. Kalau tidak sayang pasti maki-maki. Saya tidak pernah mau maki Mas Jokowi, tidak pernah. Tanya dia, ya kan? Saya tetap menghormati sebagai presiden. Apalagi presiden yang baik. Tapi terhadap presiden yang keputusannya tidak baik, harus saya katakan dengan jelas. Kenapa? Karena itulah yang namanya teman. Kalau bukan teman, didiemin aja, ya kan? Mas Eros, sebagai temannya Pak Prabowo nih, ini dalam konteks membantu merealisasikan program kerjanya Pak Prabowo, yang menurut Mas Eros, kalau menurut buku yang dibaca itu kan bagus lah. Ya. Dan tadi Mas Eros sudah bilang jangan ikut yang ini. Tapi kalau ikut Ibu Mega dalam konteks ini, Ibu Mega kan punya, partainya punya kursi di DPR. Cukup. Ya kenapa sih pertanyaannya harus Ibu Mega gitu loh? Ya, karena hari ini pertemuannya Apa sama the Ibu nation Mega. is this, apa negara ini ditentukan oleh Bu Mega? Tentu tidak, tapi paling Inilah tidak, ngapain itu dipertanyakan. Yang paling saya peringatkan satu Bowo ya, ikuti kata Founding Fathers. Tulisannya bagus-bagus, arahnya bagus-bagus. Bagaimana menerjemahkan kehendak bangsa ini berdasarkan pemikiran para Founding Fathers inilah yang harus jadi pijakan utamanya Bowo. Bukan Megawati. bukan Megawati. Kalau konteksnya Ibu Megawati seorang pemimpin yang memiliki kursi di DPR dan sistem presidensial dan harus juga berkomunikasi dengan DPR dalam konteks merealisasikan programnya Pak Prabowo, apakah itu bukan menjadi bagian? Artinya gini, Ibu Mega punya blessing untuk diberikan kepada anggotanya di DPR. Dukunglah program Pak Prabowo yang baik, katakanlah begitu. Itu akan membantu. Setidaknya secara psikologis politik Pak Prabowo pun punya kepercayaan diri di saat sementara ini kita tahu Pak Jokowi presiden sebelumnya paling tidak punya tangan lah di Golkar karena bahlil dia menjadikan. Nah, dalam konteks itu sebetulnya pertanyaan itu dikonstruksi. Menurut Ya Mas tergantung Eros, sama program Prabowo, Pak Prabowo. tetap berangkat dari programnya Pak Prabowo. Loh iya dong. Oke. Kalau dia menawarkan program yang sangat baik untuk para petani kita, masa PDIP mau larang? Oke. Pasti jadi musuhnya rakyat. Ya. Kalau dia katakan bahwa kita masih perlu nih direvisi hal-hal yang
yang Omni itu ya, Ya, ya. Omnibus Law itu Omnibus ya. Law. Terus juga undang-undang mengenai hal-hal yang mengatur sumber daya alam kita dan seterusnya, energi gitu ya. Kalau Pak Prabowo menawarkan itu, saya nggak yakin berani itu yang namanya PDIP menentang. Tapi kalau umpamanya kita dukung oligarki, ya pasti dilawan. Kayak gitu ya. Nah, dalam konteks itu contohnya, saya pun sebagai orang yang turut dulu melahirkan PDIP akan marah juga kalau dia diam kalau melihat yang petentang-petenteng di depan IKN itu ya. Yang Seolah petentang di depan IKN. Ya, seolah dia pemilik IKN itu. Dan kemudian di tempatnya waktu Paus datang juga ya petentang-petenteng itu kan. Siapa itu, para Mas? cukong itu. Cukong. Wah, saya kalau bilangin wartawan nggak pantas saya. Wartawan harus ngasih tahu siapa itu. Ya. Nah, Loh, tapi kan wartawan nggak boleh ngomong, Mas. Yang mau narasumber. loh, wartawan tuh nggak boleh ngomong, mencatat. Nah, tolong catatan ya. Ya. Jadi menurut Mas Eros, sebenarnya pertemuan dengan Megawati itu tidak terlalu relevan dalam konteks kesuksesan program-program daripada pemerintahan 5 tahun ke depan seperti itu. Kalau pertemuan itu sangat relevan kok ya. Oke. Permasalahannya satu, memang yang menjadi ganjelan itu kayak saya aja nih. Ya. Saya bilang, "Wow, congratulations." But not yang di sebelah lu ya, gitu. Sebelahnya siapa, Mas? Ya sebelahnya siapa nggak tahu. Wartawan ngasih tahu saya. Jadi maksud saya, ini harus sikap. Saya kan ini sikap saya. Ya. Kalau saya tidak bersikap, ya mau jadi apa nih negeri ini kan ya? Banyak orang yang nggak bersikap. Sikapnya Mas Eros itu kepada Prabowo oke, Iya dong. mendukung. Iya dong. Karena dia kan terpilih secara baik Ya. ya. Bahwasanya dia menggandeng yang mungkin ya orang 3 kali kalah 4 kali kalah itu beda loh Mas ya. Pokoknya gue menang dulu deh. Ya. Ntar nah kita lihat nanti tanggal 20 ya. Apakah di 20 Oktober ini dia akan tampil sebagai anak Sumitro ya? Oke. Atau dia tampil kayak anak nggak jelas. Kita lihat nanti. Apakah dia bisa dibanggakan oleh keluarganya dan rakyat Indonesia atau menjadi cemoohan karena apa? Karena ternyata tidak ada keberanian untuk membawa Indonesia lebih menjadi sebuah negara yang nyata-nyata nilai demokrasinya hebat, kerayaatannya hebat, tidak negara yang terkenalnya maaf aja korupsinya juga masih luar biasa. Dan oligarkinya juga sangat berkuasa. Oke. Kalau menurut Mas Eros nih, tadi kan Mas Eros di awal sempat ngomong itu loh. Kalau Prabowo ingin maju misalnya, maka ingin begini misalnya, dia harus mengikuti hati nuraninya, pemikirannya yang dia tuangkan dalam buku. Tapi kalau dia ingin nyungsep, nah dia ikut dekmul misalnya tadi Pak bilang. Contohnya, Nah, menurut Mas Eros sendiri, apakah Prabowo punya keberanian untuk melepaskan diri dari bayang-bayang dekmul itu? dia tuh jenderal loh, masa takut? Dia tuh bukan tukang tempe loh ya, atau tukang sayur. Ini jenderal loh ya, sampai tanya tuh jenderal. Jadi kita asumsikan berani lah ya. Contohnya berani, oh sorry ya, PIK emang tidak pantas kita berikan. Nah gitu ya, kita berikan 20 triliun ke PIK ini kan punyanya si itu gitu ya. Sebagai yang PSN, proyek strategi yang nasional. tukang ngambil ininya rakyat itu kan, bayarnya juga cuma segitu. Gitu. Jadi ujian pertamanya PIK ya? Loh, salah satu PIK. Kemudian juga masalah IKN. Pak Bowo, kalau Anda mau mengantor di PKN, IKN, saya sudah bikin catatan. Anda tidak akan berprestasi apa-apa. Oke. Karena setiap harinya cuma ngurusin ya, sinkronisasi, adaptasi, ya kan? Karena baru semua serba baru, belum ada apa-apa lagi ya. Jadi ya, inilah yang harus berani dia katakan ya. Juga mengenai posisi who's running siapa yang running the country gitu kan. Dalam de facto ya, konteks kesehariannya di perekonomian kita. Kan oligark kan. Ya, siapa yang menguasai hukum? Emangnya para hakimnya enggak lah, kamu oligark kok ya. Apalagi tanya aja apalagi gitu. Jadi itu yang menurut Mas Eros
apa yang prioritas harus dikerjakan oleh Pak Jokowi, Oh iya dong. sekaligus memenuhi Prabowo. ekspektasi publik. Prabowo. Salah satunya ya, Pak Prabowo. Tanpa itu apa? kebencian loh ya. Jokowi tadi Oh Pak nyebutnya. Prabowo ya, Pak Tanpa Prabowo. kebencian loh ya. Ya tanpa kebencian. Saya anggap bahwa memang apa yang dilakukan Pak Jokowi mungkin itu bargaining supaya dia bisa bantu IKN. Tapi pertanyaan saya tuh orang yang pada bantu ya IKN tuh, apa sih yang kalian bangun di sana? Sekarang berapa orang 90 tahun aja masih kurang, minta tambah lagi. Mau apa? Sedangkan apa artinya kedaulatan kalau punya tanah dikuasai bukan oleh negara dan rakyatnya gitu kan, oleh segelintir manusia. Dan satu di dalam ini Pak Mas itu juga Bowo ya, dia tahu kok bahwa segelintir manusia itu menguasai perekonomian Indonesia. Dan beberapa kali disebutkan. Pertanyaan saya, Pak Bowo, what will you do about it? Gitu kan, ya. Kita di belakang Anda. Tapi kalau kalian berdansa with the evil, I'm sorry, gitu kan. Wah, kita tak istighosah ya toh. Ya kan kayak gitu loh ya kan. Iya Mas. Makanya kemudian kita kan tahu beberapa presiden itu seringkali rata-rata hampir semuanya lah sejak Pak SBY sejak punya program-program yang bagus di awal. Tapi pada saat menjalankan lagi-lagi karena sistem, karena komunikasi politik seringkali terganggu oleh hal seperti itu. Kebijakan seorang presiden melalui menterinya dideliver dibawa ke parlemen kemudian diganggu dengan alasan macam-macam. Kenapa? Karena memang dia tidak punya komunikasi yang baik dengan pimpinan partai politik yang punya anggota DPR di masing-masing fraksi. Di konteks inilah kemudian kenapa kita mendorong, karena kita tahu sebetulnya Pak Prabowo ini kan kalimatnya selalu begini, kayak ingin merangkul semua. Satu sisi oke, untuk keberlangsungan, untuk menjalankan janji-janji kampanyenya. Tapi satu sisi kan kita juga tahu bahwa bagaimanapun kekuasaan harus dikontrol oleh sistem. Ekstra parlementer ada mahasiswa, tapi rata-rata mereka akan kebentur tembok. Kecuali kasus 98 itu kan ketika semua elemen termasuk Mas Eros semuanya turun. Nah, dalam konteks ini kenapa kita bertanya dari sisi lain ya. Kalau PDI Perjuangan sebagai kursi terbanyak, pemilik kursi terbanyak di DPR, kemudian semuanya udah bergabung dengan Pak Prabowo, lalu yang mengontrol secara sistem siapa? Begini. Check and balance-nya checks and gimana? balancesnya Itu bagaimana? jadi persoalan yang sangat serius. Iya. Check and balance. Yes. Tapi kita sudah lihat kan, yang terjadi di pemerintahan yang Pak Jokowi kan ya. Yang check and balance itu yang mana juga, itu pusing juga ya. Memang negara yang tidak suka check and balance. Oh. Nah, kita harapkan Pak Prabowo ini satu ya. Dulu, makanya saya pesan kepada seluruh kita-kita nih ya, kita-kita rakyat biasa nih, orang jalanan nih kayak kita-kita ini. Jangan terlalu kagum dulu lah. Jangan terlalu kagum dulu. Dulu yang namanya Pak Jokowi itu dia kagum-kagumkan. Disubyo-subyo. Oh, diangkat-angkat ya. Seperti seorang yang tanpa cacat gitu ya. Ratu Adil. Wah, pokoknya inilah ya Ratu Adil itu sudah tiba gitu kan. Maaf nih, ini termasuk Pak Saros enggak? Enggak kan? Loh, maaf, boleh tanyakan Pak Jokowi. Tak pernah sedikit pun. Enggak, saya perlakuan dia sebagaimana seorang kepala negara. Oke. Ya. Tadi bukan seorang dewa, enggak. Ya. Dan saya juga bilang Penting. waktu saya ngadap sama dia, dia kan direkam nih, jadi saya ngomong kan saya bertanggung jawaban. Saya bilang, Mas saya ini suruh berantas mafia itu, mafia tanah gitu kan ya. Gimana caranya gitu kan? Kalau kayak begini gitu kan. Kenapa? Ya sulit lah kalau umpamanya saya disuruh mencoba bagaimana memberantas mafia tanah-tanah ini. Loh kalau yang bosnya foto-foto sama mafianya kan susah saya. Itu susah, itu kan hal yang menurut saya sangat disayangkan. Nah karena Pak Jokowi itu terlalu pandai ya, memainkan emosi rakyat dengan belusukannya, kesederhanaannya, pokoknya udahlah, saya makan tempe aja cukup gitu ya. Nah ternyata tempe terakhir yang kita tahu makannya di piring emas ya, podo wae gitu kan ya, kayak gitu loh ya. Jadi maksud saya hal seperti itu kan di akhir yang kita sayangkan ya, di akhir pemerintahannya itu begitu nampak ya. Terutama controlling terhadap, dulu Pak Harto juga controlling anak-anaknya kan menjadi masalah juga kan. Ya.
sekarang ini yang lebih hebat lagi, dulu Pak Harto kalau nggak saya salah ingat tuh 30 tahun ya. Tahun ke-25 itu baru ya, yang melibatkan anak-anaknya di pemerintahan. Tahun ke-25. Ini baru tahun ya. Mau ke-10. Ya, seumur jagung lah kasarnya. Itu sudah seperti ini, dan bagaimana contohnya, ya mungkin apa ya, kok tiba-tiba ada peristiwa apa, Bobby apa itu namanya yang di apa itu, tambang-tambang di Halmahera itu ya? Kawat itu. Ya, itu kayak Ya, gitu. ya, ya. Terus ada lagi, apa itu, malah Kaisang Jet dengan pribadi. jet pribadi, kayak gitu. Ya, saya juga pikir, memang itu hal yang sangat disayangkan. Tapi juga bisa jadi kan, siapa tahu itu dimunculkan biar masalah itu nggak jadi nggak jadi fokus gitu ya. Karena itu yang lebih penting ya. Karena gini, sebetulnya kalau Mas Gibran mau jadi pahlawan tuh ya, dia mundur lah ya. Kenapa? Karena satu yang orang-orang ini gimana sih kok mau meng-impeach? Emangnya impeachment tuh nggak panjang prosesnya? Panjang gitu. Emang siapa yang mau impeachment? Ya banyak kan yang mau bicara impeachment, turunkan. Loh, Oh, dilantik juga belum. ya makanya. Tapi kan ngapain itu kan lebih baik dia tidak, ya kan, mengundurkan diri gitu ya. Kenapa? Karena yang bisa menurunkan seorang itu kan dari perbuatan tercela. Ya, itu di atas hukum itu ya. Perbuatan tercela. Nah, ini kan satu moral standing yang dipertanyakan ya. Nah, tanyakan aja Mas Gibran di depan kaca gitu, berdiri, apa yang saya sudah jalankan ya, gitu kan ya. Nah, begitu juga mungkin kalau saya boleh bilang sama Mbak Iriana ya, sama Mas Jokowi, gini Le, sayo kita bertiga bareng di depan kaca, kita tanya yuk gitu ya. Apa yang sudah kita perbuat. Kalau memang hal-hal yang dilihat di kaca dipantulkan itu perbuatan yang tercela, mundurlah gitu ya. Itu yang terhormat menurut saya. Jadi semuanya nggak pada ribut gitu ya. Tapi kalau sekarang ini dalam keadaan kelabu begini, kemudian hanya karena legal constitution dalam konteks ya. Apa sih legal constitution yang sekarang ini yang dimaksud? Hal kita harus berkehidupan berkonstitusi. Saya selalu bilang, konstitusi yang mana ini? Kan itu. Kalau konstitusi according to ya, apa yang dikatakan yang digariskan oleh para pendiri republik, siap. Tapi kalau konstitusi yang sudah dimodified untuk kepentingan kaum oligark, ya enggak lah gitu kan. Atau kepentingan penguasa yang sebetulnya sangat terbatas umur dan ininya ya, termnya gitu kan. Ini kan harus kita berpikir sebagai negarawan dong ya. Orang saya aja sebagai orang jalanan aja mencoba berpikir ya, jangan terlalu politisi, jangan terlalu, tapi cobalah berpikir sebagai seorang yang mempunyai tanggung jawab kenegarawanan gitu ya, dalam konteks kehidupan masa kini gitu. Tamu-tamu kita di Lanturan beberapa kali sering kita tanya juga bagaimana Pak Prabowo, karena bagaimanapun paketnya pada saat pemilu kan Prabowo Gibran kan, Presiden Wakil Presiden, dan itu pula produk yang disahkan oleh MK sehingga menjadi keputusan bahwa sah ini pasangan Prabowo Gibran. Tapi kemudian kita juga bertanya gimana jalannya. Hampir semuanya mengatakan nggak usah khawatir karena tidak ada kewenangan wakil presiden, yang ada adalah kewenangan presiden. Oh, sama dengan menteri-menteri juga itu kabinet, sama dengan wakil presiden. Wakil presiden itu adalah pembantu presiden. Saya mau memastikan lagi, itu pemahaman bahwa wakil presiden itu pembantu presiden itu? Ya ada undang-undang dasar. Undang-undang dasar, bukan undang-undang dasar. Presiden dibantu oleh wakil presiden. Oh, bunyinya. Ya, sama juga presiden dibantu oleh menteri. Itu nggak bisa. Saya pikir tadinya hanya itu hanya bedanya saja. Bedanya bahwa wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Kenapa wakil presiden adalah pembantu presiden dipilih rakyat? Itu nanti berkaitan dengan situasi tertentu ketika presiden berhalangan penugasan, maka dia langsung menjadi wakil presiden. Itu saja, supaya jangan dipilih oleh rakyat lagi kan gitu saja. Tapi dia adalah jadi kalau presidennya is okay terus kerja Wapres apa dong?
Ya, makanya di standby, ya. di dalam sistem ketatanegaraan Amerika, wakil presiden itu adalah ban serap. Bunyi konstitusinya adalah presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Sehingga gambarannya Pak Prabowo ini tidak perlu terganggu lah dengan keberadaan wakil presiden. Dalam arti gini, nggak usah khawatir terancam, nggak usah khawatir ada yang overlapping. Karena sudah ada contoh bagaimana Presiden Jokowi memberlakukan wakilnya yang sekarang. Ya itu ke orang politisi sempit ya, berpikir begitu pasti. Kan dia nggak mengganggu. Kalau ini marwah, marwah bangsa. Ya, yang namanya apa sih moral standing sebuah bangsa. Ya, bagaimana the value of the nation. Masa sih yang dipertanyakan ada yang nggak ganggu gitu kan? Ini kan cuman ya ini kan kucing yang bisa dilus-lus. Ini bukan masalah seperti itu yang sedang kita persoalkan. Tapi persoalan yang lebih jauh dari itu. Soal value aja. Values. Ini kan sebuah negara yang didirikan, makanya saya minta lah teman-teman yang ngomong gitu ya. Teman-teman termasuk juga nih para hakim DMK gitu ya. Tolong deh baca lagi yang namanya preambul Undang-Undang Dasar 45. Itu yang namanya kehendak kebudayaan sebuah bangsa yang namanya Indonesia itu di situ. Ada nggak yang bilang bahwasanya orang seperti itu boleh aja kok gitu kan ya? Ya kan? Atau boleh nggak bilang nggak apa-apa dia umurnya juga baru lahir juga boleh, itu nggak ada. Dan makanya dalam hal ini memang satu di dalam konstitusi juga saya juga nggak pernah baca itu ya bahwa hukum dijadikan alat politik. Itu diperbolehkan nggak ada itu. Tapi kenapa kok seperti dilegalkan cetomelo-melo kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya, vulgar. Ya, contohnya kembali lagi Mas Erlangga contohnya orang baik-baik itu mundur. Kok tuh baik mundur? Emang kenapa dengan Mas Erlangga, Mas? Saya nggak tahu. Kan kok mundur tiba-tiba. Kemudian disusul dengan isu-isu ya. Politik sprindik. politik sprindik ya. Sprindik. Nah, jadi kan namanya serem sprindik jadi merinding juga jadi mundur gitu kan. Nah sama juga seperti Anies mau maju juga ada seperti itu, ada hal yang mungkin pelajaran bagi para politisi juga. Makanya bersihkanlah dirimu supaya tidak bisa jadi target sprindik politik gitu ya. Kembali ke individu ya supaya. Iya dong, itu kan. Mas, tadi kan Mas Faras sempat bilang kalau Prabowo, saya balik lagi ya ke pertanyaan semula. Kalau Prabowo mau take off, maka tinggalkan gitu loh, dimul. Tapi SBY beberapa minggu lalu juga menyampaikan hal yang sama. Mirip-mirip lah seperti ketika dia bilang bahwa jangan sampai ada matahari kembar katanya di sebuah institusi, di sebuah lembaga, bahkan di sebuah negara. Karena semakin banyak matahari kan akan semakin panas katanya, atau semakin kacau. Nah, apakah Mas Eros melihat ada potensi bahwa Jokowi nanti bisa akan jadi matahari kembar kalau misalnya tidak ditinggalkan misalnya atau Prabowo tidak segera take off? Gini loh, Mas Prabowo ini kan pernah jadi presiden, ya, dan dia juga pernah jadi jenderal kan. Dan saya juga orang yang banyak saksinya dari setiap mulai Pak Beni lah, semuanya Pak Murdiono, segala semua teman-teman tuh ya. Begitu lengser sehari, udah zero kok. Oke. Ya. Sudah tidak jadi, ada power. Jadi udahlah. Itu cuman ilusi kita aja bahwa walaupun nanti Pak Jokowi itu udah lenser, masih akan begitu. Itu rabot nyeneng kayak wong welah, biar nggak ngambek gitu ya. Sudahlah, begitu nanti lengser ke Prabon, udah selesai. Selesai, nggak ada matahari kembar. Yang bicara matahari kembar itu mungkin juga nggak tahu. Saya juga mau tanya Mas Yudhoyono, siapa yang habis minum apa kok ngomong gitu ya. Karena dia tahu kok setelah lengser tuh nggak ada apa-apanya. Karena dia pernah jadi presiden juga ya. Jadi jangan berilusi bahwa seolah setelah nanti gini kalau tidak baik-baik sama Pak Jokowi nanti begini. Saya itu lihat dengan mata kepala sendiri waktu Pak Beni ya dilengserkan ya. 2 hari kemudian dia telepon saya, Ros, terkenal aku ya. Saya mau ngeruat anakku nang Jogja melu gitu. Saya berempat berangkat ya. Dulu kalau orang
terima Pak Ben itu sampai jalanan tuh, tentara banyak bener. Baru 3 hari atau 4 hari saya mendarat di Adi Sucipto. Orang ngomong, nggak ada orang. Sepi. Sama, dimanapun begitu. Jadi nggak usah punya ilusi yang macam-macam, seolah aku nanti, wah nanti masih memainkan begini-begini. Emangnya para oligark itu juga mau nunduk sama Pak Jokowi, orang nggak pegang pulpen lagi kok ya. Pulpen kekuasaan tuh nggak di dia lagi. Paling-paling ya, halo Pak Jokowi yang baik, apa kabar? Dia keluar, ngapain sama dia, kan gitu. Itu watak dari mereka yang saya tahu. Sehingga nggak usah dimetakutin lah. Kalau menurut saya yang lebih pikir Mas Prabowo itu nggak usah mikir Pak Jokowi lagi lah. Pikirin bangsa ini ke depan ya. Karena menurut saya itu Jokowi no more the issue menurut saya. Isu yang paling penting adalah sikap dia. Terus saya sih berdoa ya supaya Mas Prabowo itu betul-betul yakin bahwa you are chosen by people gitu ya. Jadi nggak usah lah bilang bahwa saya ini gara-gara ada Gibran juga oke, ya toh. It's okay, it's politics, ya kan? You can use it, ya kan? Tapi begitu once you are in power, then you have to know what to do, kan gitu kan? Kalau cinta Indonesia apa cinta komitmen itu? Kalau dia cumanya cinta gara-gara mengorbankan segalanya hanya untuk tanda kutip balas budi, itu bukan budi itu, tenang aja dia juga punya mau kok ya. Jadi sudahlah jalan itu bukan aja. Budi, dia juga punya mau. Ada itu. Jadi maksud saya itu bukan budi dari Mulyono. Jadi maksud saya nggak usah ditaruh dipikirkan lah kamu saya ya. Jadi juga jangan juga berilusi apakah juga pasukan Jokowi yang berani mati itu berani mati betulan gitu kan. Nggak usah terlalu berilusi terlalu jauh lah. Yang paling penting satu, kita doakan aja mudah-mudahan ya Pak Jokowi juga bisa menahan diri gitu ya. Juga bisa juga ya seperti saya bilang Mas Gibran juga bisa mawas diri. Kemudian lebih baik saya mundur deh. Saya serahkan saja nanti siapa yang akan menggantikan setelah Pak Prabowo gitu. Wah pasti dia dapat pujian ya. Pasti dapat pujian dong. Ini pasti wah hebat ini ternyata. Gak ada pilihan lain Mas buat wakil presiden Gibran. Selain mundur. Ada nggak misalkan ya sudahlah mengubah diri, mengakui. Perbaiki diri. Kalau menurut saya, it's too late mengubah. It's too late. Karena sudah ngetel gitu ya. Jadi ya sudahlah mundur. Dia akan dikenang bagus, rapotnya bagus, ya kan. Nah abis itu dia mau ngapain terserah, enak kan. Mau ke disco setiap hari boleh, mau setiap hari boleh, mau nonton boleh, semua boleh tuh ya. Nah kan lebih enak buat dia, lebih merdeka. So, saya sebagai yang lebih tua menganjurkan Mas Gibran kalau mau jadi orang merdeka, mundur. Gitu ya. Tak pikir kalau mereka jadi seniman saja. Kira-kira gini, makanya tadi Mas Eros mempertanyakan, kenapa konstruksi pikir kita selalu mengatakan ini negara ditentukan oleh pertemuan Megawati dan Prabowo. Ternyata begitu menjelaskan tadi matahari kembar Pak SBY, ternyata maksudnya Mas Eros itu, sudahlah Pak Prabowo, sekarang Anda terpilih sebagai presiden, tanggal 20 akan dilantik. Fokus saja, nggak usah memikirkan macam-macam. Saya, kan Pak Prabowo sudah tahu bahwa para pimpinan itu ternyata, ya toh, target sprindik semua. Jadi sebetulnya kan easier to handle daripada orang-orang ini semua ya. Nah, tinggal Mas Prabowo aja satu programnya ya, satu yang namanya evaluasi dan pengawasan sangat penting tuh ya dalam konteks Prabowo nanti ini ada evaluasi dan pengawasan. Kalau dia berani mengaudit semua apa yang dilakukan, contohnya gini, tol bagus kan dibangun nih, oke kita audit ya. Kemudian saya juga agak terus sekolah ngerti gitu-gituan ya. Dengan dana sekian, kok gini? Kenapa tol kita kok jalannya gini-gini wah gitu ya. Terus kita lihat lagi ada bangunan yang katanya sudah dibiayai untuk A, B, C, D. Kan bisa diaudit semua. Termasuk IKN? Semua harus diaudit. Nah kalau itu dilakukan saya yakin semua orang termasuk para politisi pada diem. Kenapa? Kalau dia mempersoalkan dan dia terlibat ya dalam hal itu, sprindikman dia jadinya ya kan. Nah maksud saya Anyar sprindikman. Jadi maksud saya Pak Prabowo ini sebetulnya posisinya cukup strategis sekarang ini
ya, dengan budaya kultur kekuasaan di kita, bahwa once you are in power, you are everything. While you're losing power, you are nothing. Kan gitu kan. Ya kan? Jadi maksud saya, inilah kesempatan dari Pak Prabowo untuk betul-betul, contohnya dia menunjukkan bahwa, oke, nih kaum oligark nggak bisa nih, masa kekayaan negara ya yang begini besar, cuman 1% atau berapa persen orang yang menguasai seluruh kekayaan negara, kayak gitu loh ya. Nah, itu kan, kalau dia bisa melakukan itu, sudahlah. Dia nggak usah belusuan, nggak usah belusuan, terus nggak usah juga pakai pakaian yang dibuka. Dari gitu ya. pengalaman yang sudah itu, apa semudah itu? Artinya seorang presiden Tidak mudah, makanya saya bilang kalau dia berhasil, dan kita bantu semua lah ya. Dan rakyat Indonesia wajib membantu Prabowo kalau dia berikrar. Oligark tidak boleh menguasai Indonesia. Wah, kita barisan kita bilang, yes sir, we are in command, gitu dong ya. Tapi kalau bilang, dia makan-makan lagi, jalan-jalan lagi, berdansa lagi sama mereka. Ya, saya bilang, salah apa sih Indonesia ini punya presiden kok gini terus, paling gitu. Ya, dan itu harus sabar dong 5 tahun lagi. Rasanya kesabaran kita udah habis. Rasanya ya mungkin kemungkinan besar bahwa rakyat itu sudah cukup sabar. Jangan sampai dia losing kesabaran. Jangan sampai kehilangan kesabaran. Karena kemungkinan itu ada. Karena borok-boroknya ditanam sekarang. Ya. Sehingga pada saat pemerintahan Prabowo itu baru tuh meledak, borok-boroknya udah busuk, bau ini nanti pada saat. Makanya kalau orang, kenapa saya ngomong gini nggak pengen jadi menteri kok, enggak. Tapi we have to have him sebagai presiden terpilih ya, untuk bisa ya menjalankan apa yang ditulis dalam programnya ya. Bahwasanya contohnya yang dia bilang bahwa saya ingin Indonesia itu sebagai negara agraria yang begini-begini. Makanya mungkin aja kita harus bikin pabrik baja lagi ya, biar supaya alat-alat untuk industri kita bisa ini, jangan seperti sekarang. Seperti sekarang tuh memang harga murah, tapi seluruh yang namanya produsen kita pada berteriakan. Ya. Nah ini kan yang rakyat nggak ngerti, sehingga yang dipuji-puji itu karena yang namanya buzzernya itu luar biasa. Kita harus akui bahwa sama bansosnya. Ya, buzzernya Pak Jokowi itu yang harus kita kasih bintang jasa. Bintang aputuratornya, buzzernya. Kenapa Mas? Karena dia menjadikan semuanya jadi luar biasa. Luar biasa. Kalau saja tahu, contohnya gini, belum, wah Mas harus ngomong aja, sorry ya, ada data. Saya kan juga dekat masih Mas Faisal Basri yang baru meninggal, gitu, si Anton Budiawan, dan banyak kok teman-teman. Data. Kita jangan ngomong nggak pakai data. Ada data-datanya semua. Jadi saya tidak akan mungkin mengatakan data-data itu di sini. But kalau memang diinginkan, ada teman-teman saya kan menyediakan semua. Data itu. Contohnya nih, nih Mas Roy Suryo nih, denger gak nih? Mas Suryo ya. Itu Mas Suryo. You bilang kan, kue ngawur kok ditahan loh gue. Ora apa-apa, awan nih. Gitu. Saya punya data semua tentang Fufafa. Memang itu Gibran. Lalu, saya ngomong tuh aku loh ya. Mas Suryo ngomong. Bilang, lu kamu jangan sembarangan kamu ya. Saya bilang gitu. Tanya Suryo ya. Sama juga saya Didu, saya bilang. Saya, kamu ini ngerti nggak masalah-masalah ini? It's not easy, saya bilang. Jangan sembarang ngomong ya, saya bilang gitu. Harus ada data. Mas, saya punya data. Nah, begitu juga teman-teman yang lain. Jadi jangan dikira itu kita ngomong-ngomong hanya ingin menjelek-jelekan, tidak. Seperti saya bilang, apa yang baik sudah dilakukan Pak Jokowi harus kita apresiasi dong ya. Dan itu ada kan? Ya ada dong. Mungkin semuanya jelek ada, kan? Semuanya jelek lah. Itu saya orang, maaf aja ya. Itu orang yang nggak tahu lah ya. Betul ada sentimen aja. Kan ada juga ya. Tapi memang kalau dilihat nanti, kan nanti di rekapitulasinya kelihatan. Ditimbang. Di rekapitulasinya ternyata kok begini. Nah, bagi saya dalam konteks kebudayaan ya, sangat jomplang. Jadi yang namanya value yang paling utama gitu kan, itu kan yang sebetulnya menjadi standar ukuran berhasil dan tidaknya seorang kepala negara dalam memimpin negaranya, gitu kan. Nah, dalam konteks itu saya harus katakan jomplang.
Gitu ya. Lebih berat mana Mas? Ya, nation without values. Nation without values. Kan ini bahaya, ya kan? Dimana contohnya gimana? Korupsi seperti biasa-biasa saja. Lumrah, ya, dianggap lumrah. lazim. Contohnya pemerasan orang di pengadilan untuk Udah. cari keadilan tidak ada, karena semuanya sudah dibeli gitu kan? Kan sudah rusak gitu ya. Dimana contohnya pola hidup korupsi itu menjadi satu metode untuk cepat menjadi kaya dan menjadi terhormat. Ya. Karena orang yang bisa korupsi itu bukan orang tidak terhormat jadinya loh. Semakin pandai berkorupsi. Jadi koruptor tuh kalau tertangkap, Kalau enggak ya, Kalau kalau enggak ya enggak terhormat. terhormat. Jadi yang namanya koruptor tuh kalau yang tertangkap saja, padahal berkeliaran tuh jutaan. berat sekali ya seorang Presiden Prabowo kalau memang Ya, ukurannya seperti yang loh disampaikan memang oleh. dong. Makanya karena berat harus kita bantu dong ya. Oke. Jangan dibilang, wah Mas Eros gini-gini, kayaknya pengen jadi, maaf ya. Saya dulu waktu Gus Dur sama Mega, ini kan saya kok ikut nyusun kabinet ya. Dari PDIP kan saya, yang ditugas sama Frank Seda ya. Jadi jangan bilang gitu deh. Udah lewat. Kalau orang bilang, oh nanti, sorry ya, saya mungkin orang yang pernah mau disogok. Saya tidak tertarik jadi menteri kan, saya sutradara. Bisa bikin menteri. Bukan enggak. Maksud saya, banyak orang-orang yang berpikir sempit itu. Enggak. Kita cinta negeri ini. Kalau saya bilang, ayo kita bantu Mas Prabowo, karena tugasnya berat ini. Enggak gampang Prabowo ini. Karena ditinggalkan oleh satu peninggalan yang menurut rakyat kebanyakan hebat. Ya kan? Sementara kita tahu, wow. Gitu. Ada potensi bahaya. Wah, itu ngeri banget ya. Dan Itu itu, bagaimana? itu kira-kira Pak Prabowo sudah tahu belum ya? Karena Rasanya kan ada- tahu. Rasanya tahu. Makanya saya bilang sama teman-teman PDIP juga, janganlah gitu ya. Kita bantu dong. Bantu ya. Iya dong, harus dong. Dan Pak Mega tuh nggak ada kok dia apa-apa sama Pak Prabowo sama Gerindra, nggak ada itu. Saya jamin, Eros Jarot yang menjamin itu. Nggak ada. Nggak ada itu. Apa sama Pak Prabowo atau Gerindra, Nggak ada persoalan. Nggak ada ya. isu lah, nggak ada persoalan. isu, ya. Jadi pertemuan ini tinggal menunggu waktu aja lah ya. Soal pertemuan itu kan pertemuan fisik. Oke. Orang bilang kan, saya tidak apa-apa kamu jauh secara fisik. Asal kita sudah soal dekat di hati. Kan gitu ya. ini lagu Kayak nih. pacaran aja gitu. Jadi jangan jadi lagu nih nanti. Jadi nggak perlu, maksud saya gini loh. Jangan dramatisir masalah pertemuan. kerja kenegaraan itu. Determinasinya itu adalah pertemuan fisik. Oke. Bukan itu kan. Yang terpenting itu Ada Value. kesepahaman Ya. meeting heart. Common dan- value. Iya, common values. dan ada komitmen ya untuk tadi itu. Tapi Mau- contohnya nih, kalau Ibu Mega diundang makan bersama Prabowo dan Master wakilnya gitu ya, itu gimana tuh? ya nggak bakal mau. Nggak akan mau. Pak Mega bakal mau. Bu Mega apa mau? Pasti 100% tidak mau. Tapi kalau dengan Pak Prabowo Ya dalam kalau konteks kuat ini. nggak tahu. Ya. Tapi kalau Ibu Tapi kalau sama bapaknya mau? Bapak Prabowo sama bapaknya Prabowo, Gibran, bapaknya Gibran. Gibran, Ibu Mega, ya, makan Mau. begini nih Saya bertiga. rasa begitu diundang Mbak Mega ke Singapura. kalau nggak salah. bahaya. Iya. Nggak, artinya gini, saya ingin menggarisbawahi bahwa tadi Mas Eros mengatakan ini problem bangsa, apalagi soal value ini lagi danger lah ya. Iya. Dan Pak Prabowo harus dibantu. Yang membantu kan tentu semua pihak kan, termasuk partai politik pasti, apalagi dia punya kewenangan di DPR. Nah yang jadi persoalan kan kadang-kadang kita ini begini, karena sudah terlanjur berlumuran dari dibilang oligarki. Ini siapapun presidennya seperti kesulitan sekali keluar dari Itu jebakan kan itu. orang Gimana yang caranya? itu yang pesimis. Nggak boleh ya? Gini loh. Nah, gimana? Saya tahu ya, contohnya kayak gini lah. Harga beras saja lah. Ya, Kan tidak harus mahal sekarang kan. Oke. Kalau tidak ada corruption, ya Rente, tidak ada rente. semua deh 9 pokok itu ya yang harus kita miliki, yang kita itu kan. Siapa sih di belakang itu semua? Nah, kalau Pak Prabowo bisa memberantas itu aja, Selesai. itu Harga sudah beras. mereduce banyak masalah ya. Sekarang contohnya, kalau kita bicara minyak goreng, siapa sih sebetulnya
emangnya negara yang bisa ngontrol itu? Karena ada orang-orangnya ya. Yang namanya juga contohnya sekarang nikel, emangnya negara yang punya? Bukan. Yang punya si A, si B, si D. Yang punya batu bara negara? Bukan. Itu kan yang katanya Undang-Undang 45. Kata Undang-Undang 45 begitu. Pasal 33. Dalam prakteknya yang punya begitu bukan negara lagi. Tuh ada tuh satu di Kalimantan, tuh juga tuh ya tuh beberapa yang pada mejeng-mejeng itu ya, itu semua punya pemilik tambang, ya kan? Jadi bukan miliknya negara lagi. Beda dengan minyak, kan aneh nih. Waktu minyak, kenapa kok negara loh yang masih ini, kan 80% per 85%. Yang ininya yang menggalinya itu cuma 15%. Kenapa di batu bara kok nyoh kabeh gitu kan? Di nikel nyoh kabeh gitu kan? Pasti kan something wrong, ada kesalahan berpikir atau kesalahan menerjemahkan Undang-Undang 45 itu. Nah ini yang nanti Pak Jokowi, kok Pak Jokowi lagi sih? Ternyata kan saya masih cinta. Masih cinta. Kalau udah di hati. Kalau saya benci itu nggak benar, Mas. Saya saking cintanya sama dia, itu saya bilang, Mas sampean kok bangetan sih, gitu loh ya, kayak gitu loh. Mbok ojo ngono to, sehingga luntur cintaku, gitu loh, kan. Jadi maksud saya gini, kenapa kalau mamanya Pak Prabowo bisa lagi mengkoreksi itu ya? Sekarang ini deh, waktu booming batu bara, negara dapat berapa sih? Cuman dari pajaknya aja kan, pajaknya itu pun nggak dibayarin bener. Ada buku 1, buku 2, buku 3, biasanya kan gitu kan. Nah, sekarang ini sudah harus Pak Prabowo yang segala sesuatu yang hajat orang banyak itu, coba pikirkan kembali. Kita perlu punya kesabaran seperti apa? Katakanlah kan banyak orang berharap selalu hitungannya 100 hari, pokoknya kalau nggak ada gini loh. Itu sampai kapan? Jangan bilang kesabaran. Apa tuh? Kita harus proaktif. Oke, proaktif. Ya, kita harus proaktif dong. Ya. Membantu dong. Coba untuk para profesor tuh ya, di UGM, di UI, bangkit dong ya. Jangan cuma jadi legitimator kehendak penguasa. Bangkit gitu kan. Ya. Kan sudah dibuktikan kaum intelektual, para budayawan juga. Jangan cuma tari-menari aja terus-terusan. Tapi pikirkan. Maksud saya kesabaran tuh gini, Mas. Kadang-kadang ada publik atau mungkin ada juga politisi apa yang melihat, wah ini kinerjanya Pak Prabowo. Padahal kan kita tahu problematikanya kan besar sekali. Sementara konstitusi memberikan periode waktu 5 tahun. Dengan situasi yang nggak gampang ini Pak Prabowo ini. Belum lagi tekanan ekonomi global. Di internal tadi Mas Eros mengatakan sudah banyak ranjau-ranjau yang tinggal nunggu meledak aja. Nah, sementara orang kan berekspektasi yang sekarang katanya kelas menengah sudah mulai merasakan power buying-nya udah mulai lemah. Bukan lagi kelas bawah nih sekarang, kelas menengah. Udah makan tabungan. Udah makan tabungan. Nah artinya orang berharap, wih begitu dilantik, tiba-tiba sebulan, 2 bulan nggak ada perubahan, sudah mulai keluar. Sekarang ada sosmed. Orang berekspresi, ya ganti presiden sama aja, bla bla. Itu gimana kira-kira menerjemahkan? Saya titipkan juga pada Mas Dasko, gitu. Bantulah ya. Kan saya dengar sekarang udah pada mulai jual beli apa itu, minta jabatan-jabatan, gitu kan. Bantulah Mas Prabowo ini ya, Mas Dasko, terus nih yang bagus juga tuh anaknya Mas Derajat Jiwandono kan, Tommy gitu ya. Wamen. Saya yakin lah, saya kok nggak yakin bahwa Tommy itu mau korupsi nggak ya. Saya kenal. Keluarganya gitu kan. Saya nggak yakin bahwa dia bisa dibeli begitu mudah ya. Nah yang lain juga begitu dong. Jangan saya ngomong gini, saya punya alasan. Dulu saya di satu tempat tertentu yang bisa bikin orang jadi di rootnya Telkom, di rootnya Timah, di rootnya saya. Tapi bisa kok saya sekarang nggak ngambil. Tanya aja orang-orang yang pernah jadi rootnya Petgas tuh. Terus Telkom, siapa itu, terus Timah, itu kan dari saya semua tuh ya. Pak Mega tinggal tanda tangan, oke, gitu ya. Gak pernah saya ngambil apapun kok. Nggak. Nah, kalau saya bisa, yang lain pasti bisa. Bahkan kalau teman-teman saya sering dimarahin, terus gimana lo gini, gue nggak dikasih. Padahal saya berkuasa saat itu ya, bukan berkuasa lah, diberi kewenangan. Ada di lingkaran kekuasaan. Di lingkaran kekuasaan gitu ya, dah. Saya bilang, kalau lo cinta sama gue, sayang sama gue sebagai teman, jangan gitu dong, gitu kan. Bantu gue dong. Cara bantu lo gimana? Lo jangan minta. Nah, Mas Eros, aku mau nanya Mas Eros, kalau kesempatan itu terulang, karena Mas Eros sudah punya relasi dengan Pak Prabowo, tiba-tiba diajak lagi,
Kira-kira apa yang akan Mas Eros lakukan kalau itu mendapat kesempatan sama hari ini? Bargaining saya jelas kok. Satu, buat saya penting ini. Bukan saya bisa membantu dengan cara saya, tapi tidak harus di situ. Dengan saya harus menghadap seorang wapres yang saya tidak setuju. Gitu. Wapres lagi? Loh ya dong, karena this is the problem, the big problem buat saya bisa tidur nyenyak sebagai orang yang diberikan tugas oleh masyarakat Indonesia. Saya udah terlanjur dibilang jadi budayawan. Kalau budayawan nggak punya sikap begitu ya gimana? Dari tadi agak ambigu deh Mas Heru. Jadi Prabowo, hop, tapi udah wapres. Loh, ini kan gini. Ini yang nonton sekarang ya. Saya tanya kepada kalian ya. Sama nggak apa yang kalian rasakan sama saya? Kecuali yang dibayar, beda ya. Tapi saya yakin, kok saya punya keyakinan ya. 60% lah, ya, bahkan lebih gitu ya, akan sama seperti saya. Ibu-ibu juga resah kok. Artinya Mas Eros menganggap ke depan ini bisa jadi Gibran ini akan jadi ganjalan bagi Prabowo. Kok ke depan, dari kemarin saya udah bilang gitu ya. Di sini yang namanya liabilitasnya tuh tinggi. Kasihan Mas Prabowo. Jadi siapapun yang emang nekat aja nih, kasihan aja. Ya, oleh karenanya sebagai teman ya saya pikir yang bisa bantu apa? Membantu dia satu untuk paling enggak bersih-bersih. Kalau ada maling masuk, itu maling tuh, gua kenal tuh, dia tukang maling nih. Jangan, itu yang akan dilakukan. Ya. Apalagi contohnya, nggak mungkin dibohongin. Dia tuh sebetulnya bangun hotel tuh cuma sekian gitu ya. Lo nggak dapet duitnya kan? Gua tahu duitnya ke sana kayak gitu. Informasi itu sebagai kawan. Iya dong. Yang penting kita sebagai teman satu. Saya bilang sama teman-teman, insya Allah sampai hari ini saya tidak akan mungkin contohnya terus ketemu lo jangan-jangan nanti gue diminta-minta apa-apa, malah nggak bagus ya kan? Kita bantu kok. Nggak usah dia bilang juga pasti kita bantu. Kenapa? Kita tahu sulitnya yang dihadapin masa sekarang ini ya. Jadi jangan juga karena nggak suka sama pribadinya ya. Kan kita fungsinya yang saya bicarakan ini. Bisa jadi contohnya dulu orang bilang, waduh Ros, Bowo ini emosional, come on, gitu ya. Dia juga belajar kan. Sekarang juga sudah agak turun lah banyak jauh. Dan satu hal yang harus, masa sih kita tidak memberikan satu kesempatan? Walaupun jangan selalu buat Wapres. Masa kita nggak memberikan satu kesempatan buat Wapres? Prinsip itu tidak bisa diberi ya. Tapi yang tidak prinsipil ya boleh aja. Contohnya tujuan jangan berubah. Strategi dan taktik silakan. Boleh berubah setiap saat. Ya, karena begitu tuh ya. Jadi bukan berarti saya Mas Eros benci sama Gibran. Enggak. Enggak benci ya? Loh, apa alasan saya untuk benci Gibran deh? Saya cinta Indonesia, itu beda ya. Karena saya cinta Indonesia, maka hal-hal yang konon katanya dilakukan oleh Gibran tidak senonoh. Sebelum ada klarifikasi. Karena itu Mas Eros minta Gibran klarifikasi lah. Kalau Mas Gibran sudah memberi klarifikasi, baik secara sosial, politik, dan hukum, ya oke, saya bilang, saya nggak akan ngomong gini. Kalau saya ngomong gini berarti saya benci. Karena ini belum. Karena ini belum, dan sepertinya kok disepelekan, gitu kan. Saya merasa nggak bener nih. Ya kalau kan? Ternyata datang ke Mas Eros, mau klarifikasi langsung gitu, apa urusannya? Eros siapa sih? Yang penting gitu. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan.